Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis data terkait sistem bike sharing. Saya atas nama Raffi Putra Perkasa dengan NIM 101231118 akan menjelaskan tentang proyek analisis bike sharing yang dibuat oleh kelompok 6. Selain itu, terdapat beberapa baris kode Python yang mengimpor pustaka seperti import pandas, import matplotlib, kemudian ada import seabird. Pengolahan data bike sharing. Kode Python yang ditampilkan berisi perintah untuk membaca dataset dari file CSV menggunakan pandas. Di sini adalah hasil dari pengolahan data terdapat dalam tabel. Yang terdapat yaitu instant, day, season, year, month, holiday, weekday, working day, weather sheet, temp, attempt, hum, wind speed, casual, registered, CMT. Kemudian ada data 2 yang terdapat juga sama seperti tabel pada data head. Dan di bawahnya pun ada terdapat yaitu data D_df. Di sini adalah data-data hari. Yang di bawah itu adalah data jam. Masuk lanjut ke cleaning data. Cleaning data yaitu proses pembersihan data dilakukan dengan mengganti nilai angka pada kolom season menjadi nama musim. Seperti semi, dingin, panas, gugur. Mapping nilai dilakukan dengan menggunakan dictionary. Seperti satu semi, dua dingin, 3 panas, 4 gugur. Selain itu ada daftar nama bulan yang dibuat untuk referensi lebih lanjut. Saya Nindya Zira Audiren dengan NIM 101231123 akan menjelaskan kasus analisis pelanggan pada tahun 2011 sampai 2012. Di kode ini, fungsinya untuk mengelompokkan data penyewaan sepeda berdasarkan bulan dan tahun. Kemudian mengkonversikan kolom tanggal ke format yang sesuai, kemudian mengurutkan dan meriset indeks untuk memastikan data bersih sebelum dianalisis. Kemudian, di grafiknya, dilihat dari grafik total pengguna sepeda pada tahun 2011, pada bulan Januari memiliki pengguna dengan jumlah lebih 100.000. Dengan setiap bulannya meningkat drastis sampai di bulan September dengan jumlah pengguna mencapai lebih dari 200.000. Lalu mengalami penurunan pada bulan selanjutnya hingga pada bulan Desember mencapai kurang lebih 125.000 pengguna, dan pada awal tahun 2012 di bulan Januari kurang dari 50.000 pengguna. Lalu di bulan selanjutnya mengalami kenaikan pada bulan Juni hingga lebih dari 125.000 pengguna dan mengalami penurunan kembali di bulan Juli, Agustus, September, November, dan pada bulan Desember mencapai kurang lebih dari 75.000 pengguna. Kemudian pada kasus nomor 2, analisis pengguna sepeda per musim pada tahun 2011 dan 2012. Kode ini mengidentifikasikan musim dengan jumlah penyewaan sepeda tertinggi dan terendah. Kemudian membantu memahami pola pengguna sepeda berdasarkan perubahan musim dan dapat digunakan untuk mengoptimasi layanan. Kemudian pada musim semi terdapat 400.071.348 pengguna. Kemudian musim dingin dengan jumlah pengguna 841.613 pengguna. Kemudian di musim panas dengan jumlah 900.018.589 pengguna, dan pada musim gugur dengan jumlah 1.061.129 pengguna. Kemudian dilihat dari grafik, total pengguna per musim terlihat bahwa pengguna tertinggi terjadi pada musim gugur dengan jumlah 1.061.129 pengguna. Dan pengguna terendah terjadi pada musim semi dengan jumlah 471.348 pengguna. Saya Rahmat Setiawan dengan NIM 101230992 akan menjelaskan kasus ketiga, yaitu analisis pengguna registered dan casual berdasarkan musim. Di sini kami menghitung total penyewa berdasarkan jenis musim menggunakan kodingan tersebut, dan juga mengganti nama kolom pada data frame, dan juga menampilkan tabel total penyewa. Lalu kami membuat grafik batang menggunakan kodingan tersebut juga. Nah, kami menambahkan nilai di atas chart
dan juga penjelasan pengguna sepeda yang registered dan kasual setiap musim. Eh, Total pengguna yang registered dan kasual per musim, jumlah pengguna registered tertinggi terjadi di musim panas, yaitu sebanyak 835.038 orang, dan terendah di musim semi sebanyak 410.726 orang. Jumlah Lanjut ke kasus keempat, yaitu analisis penyewa sepeda weekday dan weekend per musim. Eh, Menghitung jumlah penyewa sepeda berdasarkan working day dan season, mengubah nama kolom, membuat grafik, dan juga tambahkan label angka pada bar chart, menampilkan grafik di Streamlit, dan juga expander grafik dengan codingan tersebut. Eh, Kesimpulannya itu pengguna sepeda meningkat saat musim panas dan menurun saat musim semi. Pengguna terdaftar lebih dominan dibanding pengguna kasual di semua musim. Penyewaan lebih banyak terjadi pada hari kerja dibanding akhir pekan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Arsaguna dengan NIM 101231007. Di sini saya akan menjelaskan kasus-kasus yang kelima, yaitu analisis jumlah pengguna berdasarkan cuaca. Yang di mana pertama kita akan melakukan mapping angka menjadi label kondisi cuaca. Lalu selanjutnya kita akan mengganti nilai angka weather sheet dengan label kondisi cuaca. Lalu setelah itu kita melakukan menghitung total jumlah penyewaan sepeda untuk setiap kondisi cuaca. Setelah menghitung total, kita akan mengurutkan data frame berdasarkan jumlah penyewaan sepeda. Lalu selanjutnya kita membuat bar plot yang dimana codingannya adalah seperti ini. Selanjutnya kita menyesuaikan tampilan sumbu X agar tidak menggunakan skala eksponensial. Yang pertama, set batas hingga 2.400.000. Lalu selanjutnya buat fix di 0, 600.000, 1,2 juta, 1,8 juta, dan juga 2,4 juta. Lalu pastikan format angka biasa bukan eksponensial. Setelah melakukan tahap di atas, kita akan menambahkan label angka di tengah batang. Lalu expander grafik. Ini adalah contoh grafik jumlah pengguna berdasarkan cuaca. Jumlah pengguna yang terbanyak ketika cuaca cerah, sedikit berawan, dan sebagian berawan. Yang dimana jumlahnya 2.257.952 pengguna, dan yang terendah adalah dengan cuaca salju ringan, hujan ringan, badai petir, awan bertebaran, yang dimana jumlah pengguna adalah 37.869. Lalu selanjutnya adalah kasus yang ke-6, analisis rata-rata suhu pada tahun 2011 dan 2012. Yang pertama kita mengkonversi kolom tanggal, lalu ambil tahun dan bulan dari tanggal. Setelah itu kita melakukan denormalisasi suhu dan mengonversi suhu ke skala sebenarnya. Selanjutnya kita memfilter data untuk tahun 2011. Ini adalah tampilan dari tabelnya. Lalu selanjutnya kita melakukan plot rata-rata suhu per bulan, yang dimana codingannya seperti ini. Lalu ada grafik rata-rata suhu per bulan pada tahun 2011 dan 2012, yang dimana dengan suhu tertinggi ada pada tahun 2011 dan 2012, ya itu pada bulan Juli. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya. Terima kasih. Baik, saya Aditya Putra Warsono dengan NIM 101231001. Saya akan menjelaskan soal yang ketujuh, rata-rata wind speed pada 2011 dan 2012 berdasarkan bulan. Yang pertama kita akan mengkonversi kolom tanggal dan ambil tahun dari tanggal sampai ambil bulan dari tanggal. Jika sudah denormalisasi wind speed, terus selanjutnya difilter data untuk tahun 2011 dan 2012. Dan selanjutnya gabung data untuk tahun 2011 dan 2012. Ini di sini berupa tabelnya dan
ada plot rata-rata wind speed per bulan dengan tertinggi di chart bulan Maret dan terendah di bulan September. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke dashboard kita dari kelompok kita. Yang pertama ada grafik penggunaan registered dan casual berdasarkan musim. Di sini ada season dari musim dingin, gugur panas, dan semi. Yang tinggi di sini adalah panas dengan kasual 226.000. Dan di sini total penggunaan yang register dan terendah itu di bulan semi pada dengan 66.200 kasual. Di sini ada penjelasan dilihat dari grafik di atas jumlah pengguna sepeda yang register pada pada per musim dengan jumlah terbanyak berada di musim panas dengan total 83.500 dengan paling sedikit musim. Baik, saya selanjutnya grafik penyewa sepeda weekday dan weekend per musim yang tertinggi dipegang oleh panas dengan weekday-nya 749.000 dan di musim semi yang terendah di hari weekend dengan 137.000 orang dan weekday dengan 33.000. Ini begitu chartnya. Dan ini ada beberapa penjelasan dilihat dari grafik di atas jumlah pengguna tertinggi di hari weekday berada di musim panas yaitu dengan total 749.000 orang terendah. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Rama atau Alvin. Perkenalkan, nama saya Alvin Kurniawan dengan NIM 10.123.119. Berikut ada grafik jumlah pengguna berdasarkan cuaca. Dilihat dari grafik di atas, jumlah pengguna sepeda tertinggi berada di saat cuaca sedang cerah, sedikit berawan. Sebagian berawan dan tidak ada pengguna yang menyewa di saat cuaca sedang hujan lebat, es, badai, petir, kabut, salju. Dan ada grafik rata-rata suhu pada 2011 dan 2012. Untuk rata-rata suhu per bulan pada 2011 dan 2012, dapat dilihat bahwa suhu tertinggi terjadi pada Juli dengan rata-rata 30 derajat Celcius pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 rata-ratanya adalah 31 derajat Celcius. Dan suhu terendah terjadi pada bulan Januari dengan rata-rata adalah 8 derajat Celcius pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 rata-ratanya adalah 11 derajat Celcius. Lalu ada grafik analisis rata-rata wind speed pada 2011 dan 2012 berdasarkan bulan. Di bawah ini ada contoh, ada diagram untuk rata-rata wind speed pada bulan 2011 dan 2012. Dilihat dari grafik ini, bahwa kecepatan angin tertinggi pada tahun 2011 dan 2012 terjadi pada bulan April dengan rata-rata 16 km per jam pada tahun 2011 dan 15 km per jam pada tahun 2012. Dari kecepatan angin terendah pada tahun 2011 terjadi pada bulan September yaitu 10 km per jam, sedangkan pada tahun 2012 terjadi pada bulan Agustus dengan rata-rata 10 km per jam. Demikian presentasi dari kami. Mengenai analisis data by sharing, dari hasil analisis, kita bisa memahami bagaimana penggunaan sepeda bervariasi berdasarkan waktu dan faktor lingkungan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.